Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiradendi. Pada hari ini, saya akan memberikan tips and trick memilih dan menentukan judul penelitian. Jadi, di mana teman-teman ya yang akan memilih penelitian baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, di sini saya akan memberikan cara-cara atau bagaimana sih guidance untuk membantu Bapak Ibu serta teman-teman semuanya dalam menentukan judul penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Dan jangan lupa, sebelumnya silakan subscribe channel saya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam membantu pendidikan bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Nah, yang pertama berkaitan dengan tips and trick memilih dan menentukan judul penelitian, yaitu yang pertama, buat penelitian yang sesuai dengan minat atau basic interest Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Contoh misalkan, minat Bapak Ibu itu ada di finance, atau ada di SDM, atau di marketing, atau strategik. Nah, lakukan sesuai. Ya, jadi jangan sampai misalkan minat Ibu di finance, ternyata Bapak dan Ibu pilihnya di marketing, jadi nggak nyambung. Nah, disesuaikan dengan minat atau basic interest yang Bapak Ibu misalkan lagi geluti saat ini, sedang bekerja, atau punya kecenderungan, oke, saya minatnya di sini, dan saya mampunya di sini nih, sepertinya. Jadi, ikuti saja, sesuai dengan kapabilitas yang Bapak Ibu ada atau miliki saat ini. Kemudian, yang kedua adalah, ketika menentukan judul penelitian yang Bapak Ibu ingin ambil, berdasarkan gap fenomena yang dikritisi atau masalah yang dihadapi. Jadi jangan sampai dibuat-buat Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu ingin menentukan atau memilih judul penelitian, pertama Bapak Ibu harus menentukan, oke, penelitian saya sepertinya kecenderungan ke sini karena fenomena yang terjadi seperti ini. Fenomena atau data yang di lapangan, yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada research gap. Ya, research gap itu misalkan pada penelitian A ya menjelaskan bahwa adanya pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja. Ini contoh ya. Kemudian di penelitian yang lainnya mengatakan tidak ada pengaruh nih antara kompensasi terhadap kinerja. Nah, ini adanya research gap. Adanya gap research, adanya gap hasil. Kemudian adanya gap teori. Teori-teori yang ada atau grand teorinya itu berbeda. Dikemukakan oleh para ahli. Ya, di buku ini mengatakan bahwasannya adanya faktor motivasi untuk meningkatkan kinerja. Tetapi ada teori lain, bukan hanya motivasi di sebenarnya, tetapi ada faktor-faktor yang lain untuk menentukan kinerja. Ya, misalkan manajemen konflik, kemudian misalkan stres kerja, ya, misalkan kompetensinya karyawan tersebut dan lain sebagainya. Itu yang menjadi nantinya latar belakang masalah Bapak Ibu yang bisa jadi acuan untuk menentukan judul penelitian Bapak Ibu. Jadi sebelum menentukan judul penelitian, jangan Bapak Ibu menentukan, oke, saya menentukan judul penelitian motivasi misalnya, tapi ternyata fenomenanya nggak ada motivasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi harus disesuaikan pada saat Bapak Ibu menentukan judul penelitian, itu ada fenomena-fenomena, ada research gap, ada teori-teori yang mendukung, ya, ada teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Agar nyambung, karena latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, itu menjadi satu kesatuan sampai dengan solusi penelitian atau analisis penelitian. Bahkan sampai kesimpulan saran. Jadi nggak boleh berbeda, karena ini satu kesatuan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini contoh fenomena gap yang tadi saya maksudkan. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan, oke, ini fenomenanya ada, datanya ada yang saya punya, oke, saya ambil mengenai motivasi deh. Contoh ya. Di sini fenomena yang terjadi atau data Bapak Ibu yang sudah dapatkan, fenomena yang terjadi itu banyak Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dari berita, dari data, dari kejadian umum yang terjadi. Contoh misalkan saat ini resesi atau masalah COVID. Atau mungkin fenomena yang terjadi di dalam organisasi, perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja saat ini. Yang dijadikan subjek penelitian Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalkan absensi pegawai kota suka-suka. Ya, di mana ada peningkatan absen dari sini. Oke, kalau absen
cenderung kepada motivasi kerja. Sepertinya absennya tinggi, kayaknya motivasi bekerjanya kurang nih. Nah, dari situ bisa kita sangkut pautkan dari fenomena-fenomena yang terjadi, kita ambil variabel ini yang cocok sepertinya untuk dijadikan judul penelitian, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, bisa dijadikan atau diambil dari pengembangan dari penelitian sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang terpenting ada teori yang mendukungnya. Contohnya, misalkan di sini di gambar yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu di mana motivasi komitmen mempengaruhi kinerja. Tetapi di lainnya, yaitu ada juga faktor inovatif work behavior, di mana juga mempengaruhi kinerja. Nah, ini bisa dijadikan tambahan judul penelitian. Jadi, judul penelitian itu misalkan ditambah satu variabel untuk membedakan dengan variabel sebelumnya, atau membedakan dengan penelitian sebelumnya. Bisa kita tambahkan, misalkan di sini, motivation, commitment, dan inovative work behavior. Landasan teorinya dari apa? Dari jurnal, ya, dari buku, dari penelitian sebelumnya. Jadi, keunikan, uniqueness, state of the art yang belum ada, yang nanti akan disambungkan kepada novelty, penelitian Bapak Ibu sekalian, bahwasannya di penelitian sebelumnya belum ada nih, ya, belum ada nih judul ini, gitu loh, yang secara komprehensif menggabungkan antara dua ini ditambah ini, gitu. Atau menciptakan variabel baru hasil dari fenomena sebelumnya, itu bisa dijadikan novelty, ya, keunikan penelitian Bapak Ibu sekalian dengan penelitian lainnya. Akan tetapi harus ada manfaatnya ya bagi masyarakat luas. Oke, selanjutnya selain ini, ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi dilihat dari konstelasi penelitian atau secara gambaran penelitian, bisa juga diambil Bapak Ibu dari limitation of the research, pengembangan dari penelitian sebelumnya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kalau baca jurnal ya, di bagian akhir itu biasanya ada limitation atau kekurangan penelitian, dan future research-nya atau riset di masa yang akan datang itu akan seperti apa? Seperti layaknya saran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengambil ini. Oke, saya mengacu kepada penelitian A yang mengatakan dia ada keterbatasan di variabel ini, atau dia populasinya atau sampelnya itu hanya di wilayah ini saja. Nah, saya ingin mengembangkan penelitian saya itu, sampelnya saya coba luaskan, atau bidang kerjanya bukan di bagian produksi misalkan, tapi bagian marketing. Apakah sama atau berbeda nih hasilnya? Nah, itu bisa dijadikan landasan acuan berpikir. Jadi misalkan di judul penelitian Bapak Ibu sekalian, pengaruh A terhadap B. Nah, di penelitian sebelumnya di bidang konstruksi. Berarti di penelitian Bapak Ibu di bidang marketing. Ya. Atau bisa jadi kalau yang tadi kita lihat di sini, ya, kita tambahkan pengaruh motivation, commitment, innovative work behavior terhadap apa? Atau itu kan biasanya terlalu Indonesia. Kalau misalnya judul internasional bagaimana, Pak? Misalnya factor of work performance atau analysis work performance berdasarkan based on motivation, commitment, and innovative work behavior. Nah, bisa kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harus ada based on data, based on fenomena yang terjadi ketika membuat suatu penelitian. Ya, sehingga akan nyambung di judul penelitian Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat tadi di sini, nah di sini judul penelitian Bapak Ibu nanti harus didasarkan pada ini, Bapak Ibu, sehingga nyambung nanti sampai solusi, ya, sampai kesimpulan saran, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang keempat yaitu sesuaikan dengan kemampuan. Misalkan masalah Bapak Ibu sekalian itu banyak yang ada di organisasi. Waduh, ini ada 6 variabel nih, Pak. Atau 7 variabel nih yang bermasalah. Bapak dan Ibu bisa bataskan, bisa batasi. Nah, di dalam penelitian itu ada pembatasan masalah. Bisa dibatasi. Kalau Bapak Ibu 6 sampai 7 variabel itu nggak kelar-kelar, nanti Bapak Ibu nggak akan lulus. Ya, lama lulus ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus sesuaikan. Nah, di sini saya bikin gambar nih. Anak kecil makan semangka, makan buah ini besar sekali ya. Jadi sesuaikan apa yang Bapak Ibu itu, kemampuan Bapak Ibu semana, kemudian disesuaikan dengan batas yang Bapak Ibu ingin teliti.
ya. Dengan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dibatasi. Oke, saya hanya batasi 2 variabel saja. Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, ya, dibatasi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga dibatasi, misalkan penelitian Bapak Ibu menyangkut bukan hanya marketing, tapi ada SDM, ada finance juga, ada accounting. Kemudian batasi, ya sudah, saya ingin meneliti mengenai marketing saja atau SDM saja. Ya. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini bagi organisasi Anda atau kepentingan masyarakat. Jadi pada saat Bapak Ibu punya penelitian, ya, ingin membuat penelitian, nah judul penelitian yang Bapak Ibu ambil, yang Bapak Ibu tentukan, itu harus mempunyai manfaat Bapak Ibu sekalian. Harus mempunyai attract. Sehingga para pembaca itu melihat itu dengan enak. Atau mempunyai kemanfaatan. Oh, ini punya manfaat nih buat saya. Kamu meneliti ini, harapannya adalah agar kinerja organisasi saya bisa lebih baik. Ya, diharapkan organisasi saya berkembang ke arah yang lebih maju. Ya, jadi judul kemudian isi dari penelitian Bapak Ibu sekalian harus bisa memberikan manfaat. Sehingga orang tertarik untuk melihat penelitian Bapak Ibu sekalian, tertarik untuk mengimplementasikan penelitian Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, nah ini yang tidak kalah penting, yaitu cari referensi yang mendukung. Bapak Ibu jangan asal menentukan, oke Pak, ini fenomena saya ini, ya. Terus kemudian variabelnya Bapak Ibu salah menentukan. Karena nggak punya referensi yang mendukung. Referensi itu macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini digambar itu jurnal, ada buku jurnal. Ya, penelitian-penelitian sebelumnya membantu penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi harus ada based on data, based on teori. Ya, jadi jangan asal mengambil judul ya tidak ada teorinya. Misalkan contoh, apakah ada motivasi? Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja? Kita lihat, ada nggak referensi pendukung? Oh, ternyata ada. Kita lihat sekarang. Kalau saat ini misalkan kepuasan karyawan. Nah, kita naik satu tingkat lagi, atau kesenangan, delight. Kan sekarang employee satisfaction. Apakah ada employee delight? Apakah ada teorinya? Ya, kita harus melihat. Jadi jangan asal menentukan variabel. Lihat referensi yang mendukung sehingga akan memudahkan Bapak Ibu sekalian di dalam membuat, terutama di landasan teori yang ada di bab 2 dan di bab 4 pada saat analisa hasil. Nah, ketujuh yaitu sharing terhadap dosen, teman, kolega, dan lainnya. Ketika Bapak Ibu ingin memutuskan, menentukan variabel apa yang ingin diteliti, kemudian konsultasikan. Ini cocok nggak, Pak? Jadi pada saat konsultasi, Pak, saya punya data ini, ya, data fenomena ini, kemudian teorinya ini, Pak, yang ada. Nah, saya ambil variabel ini, Pak, atau judul penelitian ini. Sesuai apa enggak, Pak? Nah, Bapak Ibu konsultasikan terhadap dosen, pembimbing, atau kemudian teman, ya, teman sejawat, ataupun kolega. Jika sesuai, Bapak Ibu terakhir lakukan adalah just do it. Ya, Bapak Ibu kerjakan. Sudah mulai itu membuat, oke? Data sudah ada, referensi yang mendukung sudah ada, kemudian hasil konsultasi dari dosen itu sudah oke, kemudian Bapak Ibu tinggal lakukan, just do it, ya, supaya penelitian Bapak Ibu bisa selesai dengan tepat waktu dan Bapak Ibu bisa lulus atau Bapak Ibu bisa mendapat insight dari hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait dengan tips and tricks pemilihan judul penelitian. Semoga informasi dari saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam meneliti. Terima kasih dan salam akademia.